Ternyata cara membuat kue tradisional yang satu ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Teksturnya lembut banget, lumer di mulut, rasanya manis dan juga gurih. Assalamualaikum. Hai semua, balik lagi di channel YouTube Bunda Ardan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kue tradisional khas dari Sulawesi, yaitu kue nona manis. Simak videonya sampai akhir untuk detail pembuatannya. Untuk detail bahan-bahannya teman-teman bisa cek di description box. Langkah pertama, kita siapkan cetakan kue talam. Kemudian kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Setelah semuanya kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita siapkan wadah atau mangkok besar. Masukkan 1 butir telur ukuran besar. Tambahkan 150 gram gula pasir, kemudian kita aduk hingga tercampur dan berbusa menggunakan balon whisk. Selain menggunakan balon whisk, teman-teman juga bisa menggunakan mixer dan juga blender ya. Kalau adonan sudah mulai berbusa, kita bisa masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Untuk tepung terigu ini saya masukkan secara bertahap atau 3 tahap. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Setelah semuanya tercampur rata, tambahkan 300 ml santan sedang. Untuk santan bisa kita masukkan secara bertahap juga ya. Setelah santan masuk dan semuanya tercampur rata, adonan A ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan membuat adonan B. Pertama kita akan membuat jus pandan. Siapkan 5-7 lembar daun pandan, kemudian kita gunting-gunting atau kita potong-potong. Tambahkan 150 ml air, kemudian kita blender atau kita haluskan. Setelah jus pandan halus, ini kita saring, kemudian kita hilangkan dan kita buang ampasnya. Kalau teman-teman tidak ada jus pandan, teman-teman bisa ganti dengan santan. Jadi 300 ml full santan, kemudian tambahkan pasta pandan. Nah, ini 150 ml jus pandan sudah siap, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan pan, kemudian masukkan 50 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam dan 150 ml santan sedang, kita aduk hingga semuanya tercampur dan larut. Kemudian tambahkan 40 gram tepung maizena. Aduk kembali hingga semuanya tercampur. Setelah itu kita masukkan 150 ml jus pandan. Kemudian kita masak di api sedang sampai mengental dan muncul sedikit letupan. Nah, ini kita masak sambil terus diaduk-aduk agar adonan B atau adonan hijau tidak bergerindil. Setelah mengental, kita matikan api kompor, aduk terus sampai terlihat lembut dan licin. Kemudian kita tuang adonan B ke adonan A. Ini bisa langsung kita tuang ya, tidak perlu menunggu adonan hijau hingga dingin. Aduk hingga tercampur rata menggunakan balon whisk. Agar warnanya lebih cantik dan lebih menyala, teman-teman bisa tambahkan pasta pandan atau pewarna hijau. Aduk kembali hingga warna semua tercampur secara merata. Kemudian agar hasilnya lebih halus, teman-teman bisa saring ya. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Terakhir tinggal kita buat adonan C atau adonan fla. Siapkan pan, kemudian kita masukkan 40 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 400 ml santan sedang.
Untuk santan yang saya gunakan di sini semuanya menggunakan kelapa asli ya, teman-teman. Kalau mau menggunakan santan instan juga bisa, tinggal kita atur tingkat kekentalannya. Setelah semuanya larut dan tidak ada yang bergerindil, lanjut kita masak di api sedang. Kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga mengental dan meletup-letup. Kemudian matikan api kompor, lanjut kita saring agar adonan lebih licin dan juga lembut. Dan kalau uap panas sudah hilang atau sudah hangat, bisa kita masukkan ke dalam botol tempat saus. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan plastik segitiga atau piping bag. Selanjutnya tinggal kita tuang adonan ke dalam cetakan. Sebelumnya ini kita aduk-aduk adonan hijau terlebih dahulu. Kemudian kita tuang adonan kulit yang berwarna hijau kurang lebih 3/4 dari cetakan. Setelah itu kita timpa dengan adonan fla di tengahnya. Lakukan secara perlahan agar hasilnya nanti bisa rapi ya. Kue nona manis adalah salah satu jajanan tradisional khas dari Sulawesi. Bentuknya seperti kue talam, bedanya kue nona manis memiliki adonan fla di bagian tengah adonan yang membuat tampilannya tampak lebih cantik dan juga manis. Lanjut kita panaskan panci pengukus. Masukkan kue ke dalam panci pengukus, kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Dalam setiap 5 menit bisa kita buka sebentar, kemudian kita tutup kembali. Ini bertujuan agar adonan kue tidak terlalu tinggi dan tidak pecah. Setelah matang, hasilnya seperti ini, bisa kita keluarkan dari panci pengukus. Kita ulangi dan lakukan hal yang sama hingga semua adonan matang. Ini kita biarkan sampai dingin baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Saat mengeluarkannya kita lakukan secara perlahan. Bisa menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi sebagai alat bantu. Lakukan secara perlahan agar hasilnya cantik dan tidak ada yang sobek. Di sini sudah kelihatan kalau teksturnya lembut sekali ya. Untuk satu resep ini menggunakan 1 butir telur bisa menghasilkan 46 buah kue nona manis. Dan untuk cetakan yang saya gunakan ini ukuran yang paling kecil ya. Hasilnya sangat cantik, warnanya juga tidak meleber dan ini lembut sekali. Nah, cara membuatnya sangat mudah ya teman-teman. Jika mengikuti langkah-langkahnya dengan baik, insya Allah hasilnya juga cantik. Jika untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas menggunakan mika seperti ini yang sudah diberi alas daun pisang. Dari teksturnya ini terlihat sekali kalau hasilnya lembut banget. Ini juga kenyal tapi tidak keras dan tidak alot. Bener-bener enak banget, lumer dan lembut di mulut. Perpaduan rasa manis yang manisnya pas dan ada rasa gurihnya juga. Pokoknya ini bener-bener recommended banget buat dicobain di rumah. Oke, selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Bunda Ardan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. See you.